Terus untuk kondisi pengelolaan sampah di Indonesia sendiri itu bagaimana, Mas? Karena kemarin itu kan banyak berita kalau kemarin ada kecelakaan itu di TPA di Bandung ya. Oh, Jadi yang di Zero Bandung. Cities itu adalah program untuk mempromosikan pengelolaan sampah berbasis sumber. Apa tantangan Mas Tonis dalam Mm-mm. menjalankan zero waste ini, Mas? Budget juga sih, budgeting kayak gitu. Baik itu pemerintah daerah atau skala kawasan kayak desa atau kelurahan gitu. Halo Ekotoners, kembali lagi di podcast Ekoton. Podcast yang selalu ingin tahu kabar sungai di sekitarmu. Ya, di sini kita kedatangan tamu yang keren dan penuh energik. Kita sambut Mas Tonis. Jadi Mas Tonis ini salah satu staff ya, Mas? Ya, staff bisa, member juga bisa. Iya, gitu di Anggota sih Ekoton. yang pasti ya. Oh, anggota di Ekoton yang bergerak di bidang ini zero waste ya, Mas ya. Betul, zero waste. Mas Tonis ini dengar-dengar itu ya, Mas, lulusan dari UMSIDA. Ya benar Nada, jadi saya salah satu alumni dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang saat itu memang konsentrasi bidangnya di ilmu komunikasi. Oke, baik. Terus Mas Tonis, awal mula Mas Tonis mengenal di Ekoton itu seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Jadi kalau ngobrolin atau ngomongin tentang sejarahnya gitu ya, kenapa bisa di Ekoton tuh panjang Nada. Jadi dulu awal-awal tuh SMA itu kan sudah mulai ikut di karya ilmiah remaja tuh. Nah waktu itu kenal sama teman-teman di Ekoton karena waktu itu salah satunya menjadi pembina dari sekolah waktu itu. Jadi sampai sekarang pun masih intens berhubungan. Hingga akhirnya lulus sekolah pun masih jadi volunteer atau masih jadi relawan gitu. Jadi ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan sungai. Terus kemudian juga ikut dalam berbagai event. Kemudian sampai kuliah pun juga masih menjadi relawan. Kemudian begitu lulus kuliah itu ya udah deh di sini sampai sekarang. Langsung direkrut ke sini apa gimana, Iya, Mas? jadi waktu itu memang ada kebutuhan untuk sosial media dan juga komunikasi di Ekoton, akhirnya aku masuk juga di sini. Gitu Nada. Jadi panjang sih. Jadi sejak SMA sampai sekarang. Jadi aku sempet stalker Mas Tonis ini juga ya. Mas Tonis ini kayak suka jalan-jalan gitu, Mas. Kalau jalan-jalan itu sih bagian dari kegiatan apa yang kita lakukan ya. Jadi misalkan ada kegiatan di kota ini, jadi sekalian kayak explore kota tersebut gitu. Oh gitu. Terus kemudian kulinernya dan budayanya gitu. Jadi memang suka aja sih untuk explore di setiap kota yang dikunjungi. Terus kemudian sambil mengenal budayanya dan macam-macam. Jadi kesannya kayak di feed Instagram ya. Iya. Itu kayak full jalan-jalan gitu. Padahal ini sebenarnya tuh ini aja sih kayak kita lagi ada event di sana dan sekalian juga untuk jalan-jalan dikit lah gitu. Terus apa yang bikin ketertarikan Mas Tonis di bidang sampah kayak gini, Mas? Jadi awalnya memang saya kan diperkenalkan sungai oleh Ekoton gitu karena sungai itu sangat penting gitu ya keberadaannya. Karena kita dari sungai itu bisa memperoleh ikan yang besar, terus kemudian ikannya bisa kita makan gitu ya. Terus kemudian selain itu juga kita bisa bercocok tanam. Jadi waktu itu saya menanam pohon yang banyak gitu di bantaran sungai. Gitu. Dan memang sangat bermanfaat untuk sebagai tempat ruang terbuka hijau. Terus kemudian salah satunya juga belajar tentang ternyata sungai itu kalau tidak dirawat juga tidak baik-baik saja gitu. Salah satunya sampah ya waktu itu ya. Jadi yang paling menonjol waktu itu tuh sampah karena sungainya udah bagus tapi ternyata di dalam aliran sungai atau badan sungai itu ada bongkahan plastik besar gitu ya. Dan waktu itu saya coba lihat dan ternyata isinya popok bayi gitu. Nah itu kenapa mulai dari hal itu ada ajakan atau ada keprihatinan kenapa kita harus merawat sungai gitu. Dan salah satunya adalah cara untuk mencegah sungai itu tetap bersih itu adalah ya salah satunya lewat
pengelolaan sampah yang bagus gitu ya. Kayak sampahnya tidak dibuang ke sungai, tapi diolah sejak dari rumah. Terus kemudian sampahnya juga harus dikurangi, salah satunya plastik gitu. Jadi mulai dari sungai kita bisa memunculkan topik gitu loh. Jadi mulai dari sungai kita bisa ikut menjaga, tapi kita ambil di sisi waste-nya atau sampahnya gitu. Oh gitu. Jadi di Ekoton ini ada program Zero Waste. Itu ada Zero Waste Style sama Zero Waste Cities. Itu gimana sih Mas? Iya sih, kebetulan juga di Ekoton sejak tahun 2018 ya, atau sejak tahun 2019 itu kami punya program. Nah, namanya itu Zero Waste Cities. Jadi Zero Waste Cities itu adalah program untuk mempromosikan pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi bagaimana caranya nih kita promosi atau kampanye mengajak masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Nah, selain memilah sampah, kita juga ikut mendorong pemerintah agar menyediakan fasilitas yang dibutuhkan gitu, Nada, kayak tempat sampah, terus kemudian TPS 3R, dan juga terus mempromosikan kalau kita harus mengurangi plastik sekali pakai atau PSP gitu. Terus kemudian di sisi lain juga di lingkungan Ekoton sendiri kami juga implementasi atau mempraktekkan Zero Waste Lifestyle. Jadi artinya semua penghuni di Ekoton ya itu wajib untuk tidak membawa kemasan plastik, tapi diganti dengan kemasan yang guna ulang gitu. Jadi misalkan kita kemana-mana atau dalam keseharian kita membawa tumbler ya kan, terus kemudian tepak makan, terus kemudian kita membawa tote bag untuk sebagai alat tas pengganti ini ya, yang tidak ramah lingkungan gitu ya. Jadi yang kita ganti yang guna ulang gitu. Jadi memang di beberapa program di Ekoton memang kami fokus dalam penyelesaian sampah gitu. Dan baru-baru ini juga kami juga ikut terlibat atau fokus dalam Zero Waste School juga. Jadi kami promosinya juga sudah mulai ke sekolah. Sampai ke sekolah juga ya Mas ya. Terus karena kami pikir sekolah itu juga menjadi tempat yang penting, Nada. Jadi kayak sekolah itu kan tempatnya orang belajar. Nah, salah satu komponen untuk mereka bisa belajar itu tentang sampah dan menjaga lingkungan gitu. Terus untuk proses pengelolaan sampah itu sendiri itu bagaimana Mas? Sampai akhir. Kalau sampah sendiri itu sebenarnya kan memang kami promosi untuk pemilahan ya kan. Nah, pemilahan sampah itu harus dilakukan dari sumber, apakah itu dari rumah tangga atau dari sekolah gitu. Nah, setelah sampah ini dipilah, nanti pengelolaannya akan lebih mudah gitu. Kan biasanya yang kita kenal itu sampah itu dipilah menjadi dua ya. Ada organik sama anorganik gitu. Nah, anorganik ini kita bisa proses menjadi kompos misalkan gitu, atau ekoenzim atau pupuk cair gitu, pupuk cair dan segala macam gitu. Nah, untuk yang anorganik ini kita bisa manfaatkan kembali seperti daur ulang, kita bisa jual ya. Terus kemudian yang residu ini baru kita selesaikan di tempat pembuangan akhir gitu. Jadi sebenarnya proses pengolahan sampah itu sangat sederhana jika sampahnya dipilah. Tapi kalau nggak dipilah gitu ya susah sih. Jadi kayak susah gitu karena kan sudah tercampur baur ya gitu. Iya benar. Terus untuk kondisi pengelolaan sampah di Indonesia sendiri itu bagaimana Mas? Iya sih cukup miris juga ya, karena kemarin itu kan banyak berita kalau kemarin ada kecelakaan itu di TPA di Bandung ya, yang kebakaran tuh sampai berhektar-hektar itu kan juga mengakibatkan karena ada katanya kan ada puntung rokok yang dibuang sehingga menyebabkan kebakaran di TPA gitu. Terus kemudian di Semarang juga, terus kemudian di Solo kan itu, dan kayaknya kayak tren membakar sampah itu sekarang sudah gimana ya, baik itu sengaja atau tidak disengaja, itu sebenarnya sesuatu yang tidak benar sih. Karena kalau menurut riset Ekoton itu kan membakar sampah itu bahaya karena itu bisa menyebabkan atau mengeluarkan zat beracun namanya dioksin itu. Jadi makanya kalau membakar sampah itu sangat tidak dianjurkan begitu, Nada. Tapi bagaimana di desa-desa yang masih melakukan pembakaran sampah seperti itu Mas? Iya sih, jadi kita juga mendorong untuk desa yang masih membakar sampah itu supaya untuk mengakhiri kegiatannya itu gitu. Salah satunya mungkin desa tersebut masih belum ada TPS, Nada. Jadi TPS 3R itu memang mutlak diperlukan di setiap kawasan di desa.
supaya nanti tidak ada aktivitas pembakaran. Jadi untuk pengelolaan sampahnya itu terpusat di satu tempat yang diolah secara benar secara prinsip 3R gitu. Jadi di situ nanti akan memproduksi atau menghasilkan kompos, terus kemudian sampahnya juga dipilah dan bersih, yang selanjutnya nanti diproses gitu. Jadi tidak ada aktivitas pembakaran gitu. Untuk kondisi TPA itu sendiri bagaimana Mas di Indonesia? Kalau TPA di Indonesia sih menurut data yang kita lihat ya sehari-hari di berita, terus kemudian di berbagai lini media massa, memang TPS umumnya di Indonesia ya, TPA di Indonesia itu sekarang sudah full capacity. Oh begitu. Jadi artinya sudah menuju penuh. Jadi artinya sebenarnya kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk membuang sampah di TPA sebenarnya. Gitu. Jadi kan memang sudah ada ajakan untuk mulai mengurangi produksi sampah, salah satunya plastik, terus kemudian mulai mandiri untuk pengelolaan sampah. Gitu. Dan kami juga mulai dari situ kami juga ikut berkontribusi ya Ekoton untuk membentuk sebuah kawasan yang bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Atau kami nyebutnya itu kampung zero waste lah ya. Kampung zero waste gitu. Jadi ada salah satu kampung di Kabupaten Gresik itu yang mereka sudah mandiri kelola sampah. Jadi sampah yang dibawa ke TPA atau berakhir di TPA itu sangat sedikit. Hanya 10% mungkin ya sampah yang dibuang ke TPA. Oh begitu. Gitu. Dan di Gresik sendiri sebenarnya juga TPA-nya udah penuh sih Nada. Oh gitu. Jadi salah satu TPA di Gresik itu sudah penuh. Jadi memang harus bersama-sama mewujudkan Gresik Merdeka Sampah gitu. Kalau kita dengar programnya teman-teman di sini. Terus bagaimana cara mengkomunikasikan Ekoton kepada masyarakat tentang TPA itu tadi Mas? Ya berbagai kesempatan sih. Jadi misalkan kami ada pertemuan dengan beberapa stakeholder gitu ya, seperti Dinas Lingkungan Hidup, terus kemudian ada perangkat desa gitu ya, pemerintah desa. Nah itu setiap ada event atau kesempatan seperti itu kami selalu sampaikan gitu. Kalau kita tuh harus mulai mengelola sampah secara mandiri, karena itu penting dilakukan. Dan ini juga menjadi amanat di undang-undang kita, undang-undang tentang pengelolaan sampah RI ya nomor 18 tahun 2008 itu juga masyarakat juga harus berkontribusi sebenarnya. Jadi masalah sampah itu tidak dibebankan ke satu pihak aja Nada ya. Misalkan di sini Dinas Lingkungan Hidup gitu. Jadi tidak semua sampah itu dibebankan ke pemerintah. Tapi kita sebagai masyarakat juga sudah harus berkontribusi dalam penanganan sampah sendiri secara mandiri gitu. Misalkan di rumah kita ada kompos gitu ya, biopori ya. Terus kemudian yang baru-baru ini juga ada kayak maggot untuk pengelolaan organiknya. Terus kemudian kita juga sangat mudah menemui bank sampah gitu ya di sekitar rumah kita untuk mendistribusikan sampah daur ulang gitu ya. Jadi untuk beban TPA itu tidak semua dibuang ke sana gitu. Jadi masyarakat juga harus berkontribusi gitu. Nah di sisi lain sebenarnya pengelolaan sampah secara mandiri ini juga bisa mencegah sampah itu dibuang ke sungai. Sekarang kan trennya sampah dibuang ke sungai ya. Jadi itu sangat miris banget sih. Jadi bagaimana caranya masyarakat tidak membuang sampah ke sungai lagi melalui pengelolaan sampah mandiri. Apa tantangan Mas Tonis dalam menjalankan zero waste ini Mas? Kalau untuk tantangannya sendiri sih ada beberapa ya, ada beberapa tantangan itu biasanya memang yang pertama yang utama itu habit atau kebiasaan. Jadi kita istilahnya kan kita tuh menyuruh orang untuk berganti dari kebiasaan lama yang buruk menjadi kebiasaan lama yang baik gitu ya. Nah ini nih yang menjadi poin yang agak sulit gitu ya, yang biasanya buang sampah ke sungai, terus kemudian kita ajak untuk membuang sampah ke tempatnya, atau yang biasanya kita menyampur sampah, tapi kita suruh untuk memilah supaya pengelolaannya lebih baik gitu. Nah itu juga susah juga sih ya. Terus yang kedua itu fasilitas sih. Fasilitas. Jadi kan kita juga sering mengajak orang untuk memilah sampah, terus kemudian menyuruh mereka ya atau merekomendasikan mereka untuk membuang sampah yang tidak terpakai atau tidak bisa dimanfaatkan ke tempat pembuangan akhir. Tapi ternyata di kawasan tersebut atau di desa tersebut itu masih belum ada TPS gitu.
masih belum ada fasilitas TPS 3R. Jadi ya lagi-lagi sudah memilah tapi tetap membakar residu itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu ini sih masalah tentang ini sih nada budget ya. Oh, budget. Iya, jadi kan tidak semua pemerintah daerah tuh punya uang yang banyak gitu untuk penyelenggaraan pengolahan sampah yang bagus gitu. Benar. Jadi ya kadang itu kayak sering dicicil gitu loh. Tahun ini masih membereskan ini, tahun ini masih membereskan ini. Jadi kayak kesannya pengelolaan sampah ini masih akan pelan-pelan berjalan gitu. Sedangkan kan urgen ya kan sekarang gitu. Iya, benar. Urgennya itu sekarang, tapi fasilitasnya masih akan nunggu beberapa tahun ke depan gitu. Jadi tantangannya itu tentang budget juga sih, budgeting kayak gitu. Baik itu pemerintah daerah atau skala kawasan kayak desa atau kelurahan gitu. Itu sih. Terus kemudian apa lagi ya selanjutnya ya? Sebenarnya banyak sih. Cuman beberapa yang utama kayaknya itu ya, 3 besar. Yang paling utama itu ya, Mas. 3 besar itu. Dari TPS 3R itu sendiri itu udah dijalankan di beberapa daerah, Mas. Kalau untuk TPS itu memang tidak semua desa ada. Iya. Cuman kalau yang ada di desa, salah satunya di Gresik ya, di desa Wringinanom, yang juga menjadi tempat kantor Ekoton gitu ya. Iya. Lokasi Ekoton, alhamdulillahnya ada sih. Ada. Jadi kami juga sering asistensi di sana untuk memberikan advice bagaimana cara pengelolaan sampah yang bagus gitu. Jadi di TPS ini yang ada di desa Wringinanom sekarang juga sudah mulai membaik dari yang sebelumnya itu pengelolaannya dibakar secara terbuka, tapi sekarang sudah mulai bagus karena sudah diproses menjadi kompos dan maggot. Gitu. Terus kemudian beberapa jenis sampah lain itu disimpan untuk nanti dijual untuk yang bisa didaur ulang. Terus kemudian sisanya yang tidak bisa didaur ulang lagi atau tidak bisa terurai itu diambil untuk diproses di tempat pemrosesan akhir oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Gitu. Jadi sebenarnya TPS di Desa Wringinanom yang dekat Ekoton itu sudah sistematis banget sih Nada, kayak semua pelayanan ada di situ, baik masyarakat, terus kemudian pengurus TPS dan juga pemerintah daerah itu hadir di situ gitu. Nah, sebenarnya itu yang kita mau gitu. Jadi dari satu fasilitas semuanya bisa berkontribusi dalam pengelolaan sampah. Kayak gitu sih. Jadi untungnya TPS itu Ekoton punya TPS di kawasan gitu. Kalau nggak punya TPS nggak tahu deh di proses bagaimana lagi gitu. Iya, karena kan dari daerahku juga nih Mas, kan masih belum ada kayak seperti TPS gitu-gitu. Terus gimana caranya agar didorong dong, harus dikirim surat Pak Lurahnya. Oh gitu. Iya, harus dikirim surat. Jadi memang harus mendorong pemerintah daerah atau pemerintah inilah ya, pemerintah desa gitu atau kelurahan untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya sih. Itu. Dan berarti kalau di Gresik ini kan memang ada instruksi ya dari Bapak Bupati yang mengharuskan setiap satu desa itu satu TPS gitu. Jadi supaya nanti pengelolaan sampahnya bagus dan Gresik itu bisa merdeka sampah gitu sih. Terus harapan Mas Tonis buat kedepannya tentang Zero Waste ini gimana Mas? Kalau untuk harapan ke depan itu sih sebenarnya sederhana ya. Jadi masyarakat yang pertama itu bisa benar-benar mengurangi plastik sekali pakai, itu kuncinya. Karena di Kabupaten Gresik sendiri kita juga sudah dilengkapi dengan regulasi, yaitu berupa peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 itu tentang pembatasan pemakaian plastik sekali pakai. Yang utama yang dilarang itu adalah pemakaian kantong kresek. Nah misalkan kalau semua masyarakat di Gresik itu sudah patuh, bisa mengurangi kresek, nanti niscaya ya timbulan sampah kreseknya juga akan berkurang gitu. Jadi itu yang sederhana sih. Jadi harapannya bisa mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai, salah satunya kresek itu. Terus kemudian yang kedua itu masyarakat itu sudah harus belajar atau mulai praktek memilah sampah sejak dari rumah. Sudah wis itu dua itu aja yang nanti bisa mendorong perubahan kalau Gresik ini bisa merdeka dari sampah gitu. Itu sih. Itu mau tanya lagi Mas, kan apa itu
itu kan dari Wringin Nanom ya Mas ya. Itu berarti sudah menyeluruh sampai ke Gresik kota gitu Mas. Kalau untuk pengelolaan sampahnya, iya yang tadi yang TPS itu tadi. Oke, untuk yang TPS itu kan sebenarnya fasilitas yang disediakan khusus untuk desa tersebut. Jadi hanya untuk desa tersebut. Berarti itu udah menyeluruh sampai ke Gresik kota. Untuk yang menyeluruh itu adalah partisipasinya. Oh, partisipasinya. Jadi dari satu fasilitas itu ternyata partisipasinya itu bisa datang dari pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, terus kemudian pemerintah desa, terus kemudian masyarakat. Jadi semuanya itu gotong royong gitu loh untuk menciptakan pengelolaan sampah yang bagus gitu. Jadi ada tupoksi sih lebih tepatnya itu, kayak ada tupoksi dari masing-masing instansi ini untuk bisa berkontribusi dalam hal ini gitu. Gitu. Jadi artinya bukan semua Kabupaten Gresik buangnya di situ, enggak sih. Jadi artinya gitu. Itu semua instansi berkontribusi. Gitu Nada. Dari pemerintahnya sendiri Mas? Dari pemerintahnya sendiri melakukan kegiatan seperti ini apa lebih apa namanya? Menyeluruh. Enggak, lebih kayak apa namanya Mas? Sosialisasi. Enggak, kan ini kan bergabung sama pemerintah juga pastinya. Lah pemerintah ini sudah kayak setuju apa gimana? Oh gitu. Iya sih, karena sebenarnya untuk penyediaan fasilitas atau sarana pengelolaan sampah seperti TPS 3R itu adalah kewajiban pemerintah daerah. Jadi kalau sudah ada fasilitas itu artinya seperti Dinas Lingkungan Hidup itu wajib untuk melakukan sosialisasi dan juga wajib untuk melakukan pengangkutan sisa sampah atau residu yang masih dihasilkan gitu. Jadi yang pemerintah desa itu dia punya kewajiban untuk mendorong masyarakatnya membuang sampah ke TPS. Untuk yang pemerintah daerah lewat Dinas Lingkungan Hidup itu dia mengambil sisa sampah yang tidak bisa diproduksi atau tidak bisa didaur ulang ya. Gitu Nada. Jadi gitu. sudah ada urun rembuk dari berbagai instansi gitu. Solusi dari Zero Waste sendiri Mas gimana? Kalau solusinya itu hanya mengurangi sih. Mengurangi aja ya. Jadi solusi zero waste agar zero waste itu tercapai itu hanya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Karena tidak ada opsi lain gitu. Karena kita tahu bahwa plastik itu berbahaya. Tohpun plastik itu punya kemungkinan atau berpotensi untuk didaur ulang, itu pun nanti juga akan mengeluarkan limbah ya. Akan menghasilkan limbah yang itu bisa menjadi serpian kecil mikroplastik. Oh begitu. Jadi kalau kita lihat ada industri-industri daur ulang itu pasti dia membuang air yang sangat banyak dan itu mengandung kontaminasi protolan plastik kecil atau mikroplastik gitu. Jadi sebenarnya tidak selamanya daur ulang plastik itu menjadi solusi utama ya. Iya. Jadi solusi utamanya itu hanya mengurangi. Jadi kalau Nada tahu tentang 3R ya. 3R itu ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi 3R itu yang pertama itu reduce atau pengurangan itu harus diutamakan. Reduce. Jadi kalau kita ingin kita berzero waste, jadi prinsip pengurangan sampah ini harus dilakukan yang utama gitu. Terus kemudian yang kedua itu reuse. Reuse itu memakai kembali ya. Seperti kita punya tumbler, ya. Nah itu kan bagian dari reuse atau menggunakan barang kembali gitu. Terus kemudian recycle ini adalah solusi yang paling terakhir. Kalau memang kita masih memproduksi kemasan plastik sekali pakai, baru nanti bisa didaur ulang gitu. Dan ini sebagai solusi paling terakhir gitu. Jadi ini tidak boleh dibolak-balik Nada ya 3R ini. Reduce, reuse, recycle gitu. Kayak gitu. Nggak boleh dibolak-balik. Jadi begitu Ekotoners cara pengelolaan sampah ya Mas ya. Cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih waktunya Mas Tonis. Iya, sama-sama. Terima kasih solusi-solusi yang udah bicarakan di sini ya, cara pengelolaannya juga. Harapannya semoga daerah-daerah yang lainnya juga melakukan zero waste seperti yang ada di Gresik Wringin Nanom ini juga ya Mas ya. Iya, betul.